Ntar gue juga ketawa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, Ibu dosen Frisma Handayana. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai model pengembangan sistem e-library dengan PHP dan MySQL pada kampus XYZ. Adapun tim dari kelompok 8 adalah sebagai berikut. Ada saya, Danur Rahman Ridovi, ada Dede Dwi Arianto, ada Dedi Nurbani, Muhammad Slamet, Nur Alif Irawan, dan Randy Saputra. Kita langsung saja masuk ke latar belakang. Pendaftaran anggota perpustakaan masih dikerjakan secara manual, sehingga mempunyai beberapa kekurangan seperti membutuhkan banyak tenaga, waktu yang dibutuhkan relatif lama atau tidak efisien waktu, terjadi kesalahan informasi atau tidak valid. Oleh sebab itu, pengembangan informasi data administrasi perpustakaan menjadi sumber daya yang dapat menentukan kemajuan perpustakaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada tugas akhir ini dikembangkan suatu pengembangan sistem informasi perpustakaan yang berbasis komputer sebagai alat bantu pemrosesan pengolahan data anggota baru, peminjaman buku dan data buku secara optimal. Next, adapun rumusan masalahnya seperti bagaimana cara mempermudah admin pengurus data anggota perpustakaan, bagaimana cara membuat laporan buku yang dipinjam. Next, batasan masalah pada model pengembangan ini, sistem informasi ini hanya diperuntukkan bagi admin saja dalam menangani administrasi pendaftaran anggota saja, bukan untuk admin bagian keuangan atau yang lainnya. Next, analisis kebutuhan sistem akan dibawakan oleh Denny Nurbani. Silakan. Baik, selamat malam. Terima kasih Mas Danu. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Ibu Prisma Handayana. Di sini saya akan membacakan kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan yang bersih proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah user dapat membuka website perpustakaan, kemudian user login dan daftar, kemudian user masuk pada beranda website perpustakaan, dan yang keempat adalah user dapat memilih buku yang akan dipinjam. Next, Mas Dede. Next, Mas Dede. Nah, kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Nah, di sini pun ada poin-poinnya, Bu, seperti software PHP dan MySQL. Yang kedua, jaringan yang digunakan adalah jaringan internet. Kemudian kategori katalog, kemudian belangko pinjaman, kemudian stok buku, kemudian tampilan menarik dan user friendly, kemudian sistem selalu menampilkan katalog yang terupdate, dan kecepatan akses, kemudian admin selalu online. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Slamet. Monggo. Baik, terima kasih Mas Denny. Untuk diagram UML, kemudian ini ada use case diagram, daftar kebutuhan fungsional aktor. Aktor admin dapat menambah dan menghapus data anggota, kemudian admin dapat menambah data buku, kemudian admin dapat memantau data buku yang dipinjam maupun buku yang sudah kembali. Kemudian use case diagram, spesifikasi use case, admin pustakawan menambah anggota, kemudian bisa juga menambah buku, melihat katalog, meminjam buku, mengembalikan buku. Kemudian untuk anggota itu dapat melihat katalog, memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku. Kemudian admin juga dapat mencetak kartu anggota, kemudian cetak kode buku. Next. Untuk activity diagram, alur prosesnya seperti ini.
Bisa di zoom, Mas Dede. Oke, di sini alurnya seperti ini. Bisa dimulai dengan mengisi form pendaftaran, kemudian pendaftar anggota baru yaitu memeriksa kelengkapan isian form. Setelah itu isian sudah lengkap, itu bisa dilanjutkan melengkapi isian. Kemudian kalau tidak lengkap, melengkapi isian. Kemudian kalau lengkap, dia input form pendaftaran. Kemudian simpan informasi form. Setelah itu bisa dicetak kartu anggota sebagai anggota peminjam. Oke, next. Mungkin sekilas alurnya seperti itu. Bisa kita lanjutkan lagi ke diagram selanjutnya, yaitu class diagram. Nah, untuk class diagram ini ada tabel customer, kemudian tabel buku, kemudian ada tabel anggota, kemudian tabel user, kemudian ada juga tabel transaksi. Next. Untuk sekuensi diagram, ini ada user, kemudian ada menu utama, kemudian ada form login, ada detail. Nah, di mana menu utama itu ada login, kemudian tampilkan login, kemudian masukkan username, masukkan password, kemudian baru klik login. Next. Untuk deployment diagram, ini bisa diperbesar, Mas Dede. Ya, dibutuhkan yaitu PC atau user, kemudian ada web server juga. Untuk PC user yang digunakan yaitu web browser, kemudian device-nya web server, XMPP, kemudian database-nya itu kita menggunakan SQL, MySQL ya. Oke, next. Untuk desain diagram, bisa dilanjutkan kepada Mas Dede. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Slamet. Di sini ada desain database yang terdiri dari tabel anggota. Mungkin di sini kita melanjutkan yang dari kelas diagram. Secara detailnya di sini tabel anggota terdiri dari NIM sebagai identitas atau primary key dari tabel anggota. Lalu ada nama, jenis kelamin, jurusan, alamat, dan gambar. Selanjutnya ada tabel buku dengan kolom ID, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, gambar, dan jumlah buku serta lokasi. Tabel customer terdiri dari ID, user, password, nama, level, dan foto. Lalu ada tabel transaksi yang terdiri dari ID, judul, NIM, nama, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Tabel user ada ID, username, password, nama, level, dan foto. Untuk desain antarmuka interface, untuk tampilan utama atau dashboard adalah sebagai berikut. Tampilan utama pada program ini, dashboard admin yang terdiri dari menu dashboard, data anggota, data buku, dan transaksi. Serta tampilan data anggota, di mana tampilan data anggota, admin dapat melihat data anggota yang terdiri dari NIM, nama anggota, jenis kelamin, program studi, alamat, dan foto. Serta ini adalah tampilan data buku, lalu tampilan transaksi, dan selanjutnya black box testing yang dilanjutkan oleh Mas Alif.
Silakan Mas Terima Ali. kasih Mas Dede. Bisa dilanjut slide-nya. Jadi untuk hasil pengujian black box testing itu ada beberapa pengujian, yaitu adalah login user, lalu ada create data anggota. Ini ada beberapa skenario pengujian. Salah satunya adalah memasukkan username dan password, lalu tidak diisi, kemudian klik tombol login. Lalu test case-nya username kosong, password kosong. Nah, adapun hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan hasil pesan harap isi username dan password tidak sesuai. Nah, ini pengujian black box testingnya yang pertama ini masih gagal. Terus yang kedua dan ketiganya juga masih gagal karena masih ada beberapa codingan yang belum sempurna. Selanjutnya untuk mengetikkan username password sesuai kemudian tombol login. Nah, username dan passwordnya benar, maka sistem akan menerima username dan password dan masuk ke halaman dashboard. Selanjutnya, next. Nah, ini ada pengujian black box testing CRUD data buku. Jadi pengetesannya ada beberapa skenario, yaitu untuk pengetesan klik tombol tambah buku, lalu menambah stok ketersediaan buku dengan mengisi form, lalu selanjutnya memperbarui buku. Jadi create, read, update sama delete-nya sudah berhasil untuk formnya. Selanjutnya, ini adalah lanjutannya, yaitu menghapus data buku, lalu klik tombol nomor pada konfirmasi penghapusan data anggota, lalu klik tombol OK. Selanjutnya dilaksanakan oleh Mas Randy. Terima kasih Mas Ali. Untuk kesimpulan, dengan terbentuknya rancangan perpustakaan berbasis website ini diharapkan dapat mempermudah skenario peminjaman buku baik secara administrasi dan efisien waktu pengembalian buku oleh mahasiswa XYZ. Next. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8